Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Shalom dan selamat pagi saudara semua. Dalam 1,5 jam ke depan, kita akan sama-sama beribadah, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Di tahun 2021, kita akan sama-sama belajar mengenai integritas. Dan saya percaya kita semua rindu untuk menjadi Kristen yang berintegritas. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan hidup kita untuk datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus di zaman ini yang akan dipakai Tuhan sebagai pembawa pesan dari Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Halo, shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama, kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia.
Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia, walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia. Namun ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di Zoom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Tetap luar biasa ya. Gak terasa loh, kita udah di akhir bulan Maret, udah tanggal 28. Ya, perasaan baru masuk tahun 2021, sekarang sudah tanggal 28 Maret. Betapa cepatnya waktu itu berlalu ya Bapak Ibu ya. Semakin kita sadar waktu itu cepat, semakin kita tahu, sadar bahwa yang penting itu kekekalan. Jangan sampai kita sibuk dengan dunia tapi kita lupa sama kekekalan. Biar kita mendekat, semakin mendekat sama Tuhan di di akhir zaman ini, di saat-saat menjelang Pentakosta ketiga ini. Amin Bapak Ibu. Ini hari ini kita akan berusaha mendekat lagi sama Tuhan. Jadi saya mau ngajak Bapak Ibu untuk meninggalkan semua beban pikiran di rumah, ya masalah apapun. Kita mau selangkah lebih dekat sama Tuhan pagi ini. Setuju ya Bapak Ibu? Mari kita persembahkan pujian, penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita berdoa dulu Bapak Ibu. Tuhan, kami ucap syukur buat kebaikan-Mu ya Bapak. Bulan Maret hampir kami akhiri Tuhan. Penyertaan-Mu selalu sempurna dalam hidup kami. Walau kadang ada hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kami. Tapi kami mau percaya bahwa Engkau tetap setia. Tetap pegang kendali. Bahwa rencana-Mu, iya dan amin, tidak ada yang gagal dalam hidup kami. Pagi ini kami mau datang menghadap Engkau Tuhan. Layakan kami. Kuduskan kami Bapa. Beri kami kehausan, kelaparan akan Engkau. Kami mau rindu. Kami mau rindu. Tuhanku.
Biar ini menjadi doa kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Katakan, Tuhanku rindu, yes kami rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti bawamu mendekat kepadamu.
menyembah-Mu Tuhan. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita gapai Tuhan kita. Kita katakan, Ku sembah, Ku sembah, Ku sembah, oh Tuhan. Dari hati kita yang paling dalam, kami menyembah-Mu.
lagi luar biasa. Kita katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau sembah, disembah. Kau ku sembah ya Tuhan. Kau ku siapkan hati kita untuk doa syafaat. Terima kasih Bapak hari ini. Kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih kami masih dapat beribadah dalam damai sejahtera yang berlimpah-limpah Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami yang beribadah kepadamu Tuhan diubahkan semakin hari, setiap minggu dan setiap waktu Tuhan. Diubahkan dalam kemuliaan Tuhan yang semakin besar dalam hidup kami Tuhan. Sehingga setiap orang yang melihat Tuhan bahwa Kristus hidup dalam hidup kami Tuhan. Dan setiap orang yang melihat boleh percaya dan datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa ke hadapan-Mu Tuhan. Kami ikat, kami patahkan setiap penguasa-penguasa udara, setiap pemerintahan-pemerintahan di udara, setiap penghulu-penghulu udara yang gelap, kami ikat, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini yang mengganggu ibadah kami, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Yang mengganggu daripada saluran internet kami pagi hari, siang hari ini, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami cabut setiap daripada akar-akar intoleransi dalam negara kami, bangsa kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap paham-paham yang menentang akan Pancasila sebagai dasar bangsa negara kami cabut kuasanya di dalam nama Yesus. Dan setiap akar-akar kekerasan dalam bangsa negara kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu pagi hari ini Tuhan kami berkata, damailah bagi bangsa kami Tuhan, sejahteralah bagi bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sejahtera-Mu melimpah atas bangsa kami Tuhan. Lawat pagi hari ini Tuhan bangsa negara kami, terutama Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi, demikian juga Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Karuniakan, anugerahkan hati yang bijaksana, roh yang
belas kasihan untuk memimpin bangsa negara kami Tuhan. Demikian juga seluruh kabinet kerja, seluruh wakil rakyat kami, wakil kami Tuhan, DPR, MPR yang ada. Tuhan anugerahkan belas kasihan dalam hatinya Tuhan, roh yang takut akan Engkau Tuhan. Demikian juga pemerintahan dari pusat sampai daerah. Tuhan lawat pagi hari ini Tuhan, karuniakan Tuhan roh yang takut akan Engkau memerintah bangsa negara kami Tuhan, sehingga kami boleh damai sejahtera yang diperintahnya Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bawa gembala sidang kami Pak Niko Nyotora Harjo beserta Ibu Hermin, semua wakil yang ada Tuhan, kami berdoa Tuhan kemurahan-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan, kebijakan turun atasnya Tuhan, belas kasihan dalam hidupnya Tuhan, senantiasa Tuhan bekerja Tuhan, pengurapan dan penyertaan yang sempurna di dalam hidupnya Tuhan, untuk membawa pesan Pentakosta yang ketiga terjadi di seluruh belahan muka bumi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Gembala CK4 kami Pak Wilir Kauntu beserta Ibu Malin beserta seluruh staf pengerja yang ada Tuhan, lawat pagi hari ini Tuhan, karuniakan kekuatan daripada-Mu Tuhan, pengurapan daripada-Mu Tuhan, kekuatan yang besar daripada-Mu Tuhan, setiap hari penyertaan-Mu sempurna Tuhan, dan apapun yang diperbuatnya Tuhan, kami berdoa boleh berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Gembala sidang kami juga Tuhan, Gembala GBI Tanah Abang Pak Iski Amintarjo juga pagi hari ini Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan, beserta Ibu Herlina, kedua anaknya Yehuda Serapim, seluruh keluarga besarnya yang ada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, lawat Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, berikan kekuatan yang baru setiap hari, anugerah yang baru setiap pagi. Demikian juga dalam hidupnya kemurahan kebajikan-Mu selalu menyertainya Tuhan, di dalam segala hidupnya Tuhan. Apapun yang diusahakannya, nah Tuhanlah yang membuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami berdoa, bangkitlah Tuhan, generasi Yeremia-Mu Tuhan di GBI Tanah Abang Tuhan, generasi yang terakhir yang akan menuai, penuaian yang terakhir yang terbesar di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, lawat anak cucu kami Tuhan, lawat Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu Tuhan, kecerdasan Tuhan, roh yang takut akan Engkau Tuhan, pagi hari ini melawat anak-anak muda-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah pagi hari ini biarlah Tuhan, lawatan-Mu semakin besar, kuasa-Mu tercurah semakin nyata Tuhan, menyembuhkan yang sakit pagi hari ini, menguatkan yang lemah di dalam nama Tuhan Yesus, menghiburkan yang menderita di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini juga yang buta boleh melihat di dalam nama Tuhan Yesus, yang mati rohaninya dibangkitkan di dalam nama Tuhan. Biarlah nyata kemuliaan-Mu pagi hari Tuhan, ibadah-Mu Tuhan. Haleluya. Saudara kalian, haleluya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Berikan pujian, berikan sorak-sorai kepada Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita ajaib ya. Semua doa kita percaya Tuhan dengar. Yang setuju boleh saya lihat tangannya terangkat dan bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan lebih luar biasa lagi. Kita berikan semangat kita berikan hati kita lewat lagu pujian. Kita perkatakan, deklarasikan iman kita bahwa Tuhan kita ajaib. Yang mau deklarasikan imannya bahwa Tuhan ajaib, boleh saya lihat tangannya terangkat dan badannya digoyangkan. Boleh saya lihat badannya digoyangkan. Bapak Ibu yang di rumah, boleh saya lihat badannya digoyangkan. Oke, setuju, kita katakan Tuhan kita ajaib. Haleluya. Yesus saja, Tuhan ku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus saja, Tuhan ku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sekali lagi. Yesus saja, Tuhan ku ajaib, Dia ajaib bagiku. Yesus saja, Tuhan
berubah setiap hari. Tepuk tangannya sambil tepuk tangan dong. Berlalu habislah ragaku. Sekali lagi ya, cuma saja, oke? Tak berubah. Kasih drum ya, drum. Hari bertambah indahnya, bumi berlalu habislah ragaku. Itu ajaib. Sama-sama kita katakan, tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dalam suaraku. Itu ajaib bagiku. Oh, kita iman Tuhan kami percaya. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Sebelum kita mendengarkan firman, ada kesaksian dari salah seorang jemaat kita, Ibu Rosa. Kita akan mendengarkan kesaksian singkat dari Ibu Rosa dulu ya. Kepada Ibu Rosa kami persilakan. Shalom semua, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang ada di GBI Tanah Abang dan di Milenium, yang ada di rumah-rumah. Nama saya Rosa dari KUL Kebon Kacang. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mau bersaksi dengan adanya KUL. Jangan kena ini ya, yang ada, dengan adanya KUL, sharing satu sama lain, saling mendoakan dan kami dikuatkan. Saya sangat bersyukur berkat dukungan doa dari teman-teman KUL. Puji Tuhan, saat ini suami dan adik saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus dan Juru Selamat dalam hidupnya. Tuhan Yesus baik, semua indah pada waktunya. Terima kasih kepada Ibu Pocu dan Pak Hari dengan sabar dalam mengembalakan KUL Kebon Kacang dan selalu mendoakan keluarga kami. Kami berterima kasih kepada Bapak Gembala sidang kami, Pak Niko, Pak Wilyar, tim Outbox Peduli, Pak Hizkia Mintarjo, dan Pak Freddy atas bantuan sembako selama pandemi berlangsung. Bagi teman-teman yang belum bergabung dalam KUL, ayo teman-teman kita bergabung dalam KUL yang ada di wilayah tempat rumah kita masing-masing. Bertumbuh bersama-sama, saling mendoakan, saling berbagi kasih, dan saling menguatkan. Semoga kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua. Juga kami berterima kasih kepada Pak Gusti yang sudah mendukung doa dalam keluarga kami, juga yang sudah mengantarkan sembako ke KUL yang ada. Terima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Inilah kesaksian kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosa dengan kesaksian singkatnya tapi sangat berkesan ya buat kita.
Mari kita siapkan hati kita mau menerima kebaikan Tuhan melalui firman-Nya. Siapkan hati kami Tuhan. Siapkan hati kami ya Bapa. Penuhi hati kami dengan hadir-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu Tuhan di tempat kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu Tuhan. Dengan hadir-Mu ku rindu memandang wajah-Mu Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Kita angkat tangan kita. Ku rasakan kasih-Mu, rasakan kasih Tuhan dan indahnya kehadiran-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami rindu dilimpahkan lebih lagi dengan hadirat-Mu Tuhan. Oh, kami rindu Tuhan. Penuhi hati kami dengan kebaikan-Mu Tuhan. Jamah setiap kali
kami siap menerima firman-Mu. Siapkan ladang hati kami Tuhan, biar hati kami subur menerima kebaikan-Mu, senantiasa bersama-Mu Tuhan. Sembah Dia Bapak Ibu, kami menyembah, kami menyembah-Mu Tuhan. Siapkan hati kita, haleluya, haleluya. Dalam kuasa-Mu kami berdiam diri. Kau Rabbi firman-Mu, Kau Rabbi firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami percaya kuasa-Mu melalui firman-Mu bekerja dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Lilala syakara rama syukiri, nikara rama syukiri, lala bakara sakara. Dalam nama-Mu Yesus, oh rama syukiri, lala bakiri, lala dalam mohon rama syukiri. Dalam nama-Mu Yesus, dalam nama-Mu Yesus, tidak bakara syakara lala bakara syukiri, lala rama sakara. Oh Yesus, rasakan kasih-Mu yang indah datang, kudusan-Mu, ku hidup dengan kasih-Mu. Biar di hadirat-Mu ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, ku dengan kasih-Mu. Biar di hadirat-Mu ku Mari sama-sama tinggal dalam hadirat-Mu. Mari angkat tanganmu yang di hadirat-Mu. Mari sembah Dia, sembah Tuhan, angkat suara-Mu. Haleluya. We worship You Lord, we worship You Jesus. Glory.
ibadah ini hanya begitu saja. Tapi alami Tuhan dalam hidupmu, alami Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Tangkap pesan Tuhan. Gak terkecuali saya pun menanti-nantikan Tuhan. Saya gak mau hanya sekedar tugas, tapi masing-masing kita diberkati Tuhan pagi ini. Kehadiran Tuhan itu lebih dari segalanya, saudara. Esensi ibadah adalah engkau jumpa dengan Tuhan. Kita jumpa dengan Allah. Terima kasih Tuhan, apapun posisi kami, baik umatmu maupun yang melayani, lawat kami, jamah kami Tuhan. Bicara pada kami, demi nama Yesus, mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang siap katakan, amin. Boleh tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Katakan, wuh. Haleluya. Silakan duduk saudara. Yang di rumah silakan duduk. Dari tadi duduk mungkin ya saudara. Oke. Terima kasih hambanya Pastor Iskia Mintarjo, Pak Gembala, buat kesempatan yang diberikan ke saya untuk boleh sharing. Hari ini memang saya pakai kemeja cool, saudara. Ini kemeja cool jujur 2014 loh, saudara. Yang luar biasanya masih muat, puji Tuhan. Saudara. Dan yang luar biasanya ini kemeja kok masih ada, saudara. Itu yang saya aneh. Karena dulu waktu saya di rayon yang dulu, saudara ya, sebelum saya pindah ke sini, saya posisi juga kabitkul, saudara. Bahkan bukan kabitkul untuk cabang, rayon, saudara, waktu itu. Nah maksud saya begini, gak kebetulan saya join ke tempat ini, bergabung bersama Bapak Ibu, melayani di tempat ini. Ternyata Tuhan percayakan untuk saya membantu Pak Iskia Mintarjo sebagai gembala dan melanjutkan tugas dari hambanya, Pastor Freddy Tanujaya, untuk saya pegang kul. Saya melanjutkan karena Pak Freddy ada tugas lebih luar biasa untuk pegang TWO-nya CK4, saudara. Jadi saya perkenalkan, saya Ios Kristianto, saya melayani biasanya worship leader kalau di sini, di luar sana puji Tuhan, Tuhan percayakan selama ini saya sharing khotbah antar rayon, saudara. Dan hari ini saya karena cool, saya akan bahas, kita kampanye cool, saudara. Tadi Ibu Rosa kesaksian, saudara, ada sesuatu yang luar biasa ketika melalui Zoom cool yang ada, saudara ya, suaminya mau dibaptis, menyerahkan hidupnya bagi kemuliaan Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat, saudara. Amin. Bahkan lewat Zoom cool beliau bertumbuh, mereka bertumbuh. Bahkan mereka diberkati Tuhan. Siapa yang hari-hari ini sudah ikut cool? Boleh angkat tangan yang sudah ikut cool? Yang di gereja sudah ikut cool, boleh angkat tangan? Oke, hampir semuanya. Yang belum, angkat kaki. Nggak bercanda, saudara ya. Yang di rumah, yang ikut Zoom, sudahkah ikut cool, saudara? Kalau belum, ini kita akan belajar. Oke, saya akan mulai begini, saudara. Semenjak Maret 2020, saudara, kita mulai kenal namanya, apa saudara? Pandemik COVID-19. Semenjak Maret 2020. Jadi ke 2021 itu sudah setahun, saudara. Dan yang luar biasanya udah setahun itu, saya lihat sendiri banyak hal yang terjadi, saudara. Nggak cuma di marketplace, nggak cuma di sekuler, di gereja pun banyak yang terjadi, saudara. Saya akan bahas pertama. Saya lihat teman-teman saya hamba-hamba Tuhan, saudara, hamba-hamba Tuhan yang karena COVID ini meninggal, Tuhan panggil balik ke surga, itu nggak sedikit, saudara. Nggak sedikit. Dan Anda jangan main-main soal COVID. Makanya saya tetap khotbah pakai masker. Bapak Ibu ibadah pakai masker. Nggak sedikit pendeta hamba Tuhan yang saya kenal itu lewat di pandemik ini. Dan ada gereja yang berkata gini gembalanya, Yos tolong Yos, lanjutin aku. Lanjutin apa kok? Lo jadi gembala lah. Saya cuma begini, ban kamsya nehi. Sorry, saya nggak pernah tertarik jadi gembala. Serius, saudara. Lebih senengan khotbah keliling lah, WL keliling nggak ada masalah. Kok nggak lama dia jual itu alat musik, dia jual itu peralatan, bahkan dia bilang, Yos, tak tutup gerejanya. Kaget saya, saudara, kaget. Bahkan dia menghilang, menyendiri, nggak mau kumpul-kumpul sama kita para hamba Tuhan. Nggak sedikit, saudara, teman-teman saya langsung pemusik itu, mohon maaf, nggak ada Erik sih, ini Erik pemain drum.
teman satu grup musik online se-Jabodetabek. Pak Erik tahu tuh, mulai pemusik jual namanya bassnya dia jual, keyboardnya dia jual. Serius. Bahkan terakhir ngenes saya lihat dia jual sepatu. Banyak yang mengalami proses, bahkan di kerjaan ada yang di PHK, ada yang berhenti, saudara ya. Ada yang bangkrut usahanya. Bahkan yang paling dilema hari-hari ini, saudara, 1 bulan ini ada 4 hal yang saya akan ceritakan. Yang pertama ada anak youth, saudara. Ini teman saya tiba-tiba ditelepon sama temannya lagi, bro, kamu buka Facebook dong. Kenapa? Itu teman kamu tuh statusnya galau banget. Oh ya? Kok galonya parah? Udah mau mengarah hal yang negatif. Teman saya lagi Zoom dong. Oke, habis Zoom saya langsung telepon. Selesai Zoom dia langsung telepon. Waktu dia telepon, temannya yang di sana itu yang dimaksud tadi itu lagi ngambil racun tikus, saudara. Untuk dia mau minum. Pas banget. Memang Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan terlalu lambat. Pas. Teman saya ngomong begini, weh ngapain kamu? Udahlah aku mau ngakhiri hidupku aja. Dikasih, dikuatin, dihiburkan. Akhirnya nggak minum, puji Tuhan. Yang kedua, kemarin beberapa minggu yang lalu di medsos, wanita Chinese, usianya masih muda, dia mau lompat dari jembatannya Pik, Pantai Indah Kapuk 2. Saudara. Keburu sapa melihat, keburu warga lihat, dipegangin, hampir melompat, saudara. Juga mau bunuh diri. Yang ketiga, saudara, di Mall Ambasador, apartemen Ambasador, lantai berapa gitu, usia muda, 27 tahun, lompat, jatuh dan mengenai gerobak dari tukang batagor di belakangnya. Dan singkat ceritanya, apa saudara, mati ya, karena dia kalah saham, main saham, anjlok, dan dia stres. Terakhir di grup musik online juga ada seorang calon pendeta sekolah Alkitab mati bunuh diri. Anda tahu betapa berat hidup ini hari-hari ini karena pandemi. Tapi kalau hari ini gereja ini masih ibadah, kita masih pelayanan, Anda masih diberikan kesempatan hidup untuk ibadah dan melayani Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Boleh tepuk tangan buat Allah kita. Tuhan masih punya rencana indah buat kita. Walaupun nggak gampang, walaupun berat, saudara. Tetapi itu yang 4 ini melambangkan apa? Ini loh intinya apa, saudara? Ada orang-orang yang ternyata kelihatannya kuat, dalamnya rapuh, ringkih. Bahkan ternyata dia merasa kesepian. Dia merasa apa, saudara? Merasa sendiri. Dan dia berkata gini, nggak ada yang perhatiin aku, nggak ada yang mengasihi aku, nggak ada yang peduli aku, ngapain gua hidup? Udah susah, udah stres. Akhirnya dia memutuskan untuk mati bunuh diri. Dan hal itu bukan cuma jemaat, bukan cuma hamba Tuhan pendeta. Di Alkitab tercatat Nabi Elia berkata begini, wes Tuhan, cabut nyawaku aja. Saking dia stresnya, diancam sama Isabel, mati kamu Elia. Dan hari itu Elia lari seharian, lewatin padang gurun dan ketemu sungai Kerit. Dan dia berkata gini, Tuhan, aku ini di Israel sendirian yang hidup benar. Dia ngomong begitu rasanya, saudara. Dia merasa gini, yang lain nggak kayak aku nggak mau menyembah Baal dan dewanya. Anda tahu Tuhan ngomong gini, kalau bahasa sehari gini, ngemeng loh. Emang lo doang masih ada 70.000 orang yang nggak menyembah Baal. Kadang-kadang orang kok lagi stres, dia merasa kesepian, merasa sendirian, dia yang paling sengsara. Dia merasa paling dinista, dia merasa paling yang kok diproses kayak begini. Anda dengar ya saudara, kesusahan pandemik ini bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Setuju saudara? Yang alami proses ini bukan cuma kita, semua sama saudara. Gak cuma di marketplace, di gereja pun ngalami hal sama. Saya share ke Pak Tarjo, saya share ke Pak Predi. Ada 3 ruko, 3 lantai, sebuah cabang yang cukup besar. Koordinatornya WA saya, Yos tolong bantu jualin. Karena mereka pikir saya ini apa aja saya jual. Saudara. Ngomong begini, Yos tolong bantu jualin. Apa jual apa Pak? Jual gereja. Serius saudara. Saya sampai kaget.
Dalam hati saya gini, Masya Allah. Itu seisi-isinya dia jual. Berapa? Kok saya bercandain aja. 9M Yos. Oh ya sudah 9 ember. Oke. Bayangin saudara. Dan saya nggak pernah nyangka kok gereja sebesar itu mau dia jual. Nggak pernah nyangka. Dan apa yang terjadi saudara? Ternyata nggak cuma gereja dan marketplace, pribadi lepas pribadi. Coba lihat kiri kananmu di sini, coba lihat, tengok yang hadir, coba tengok. Coba tampangnya kesepian nggak? Kasih tahu sebelahmu, lu sepi nggak? Kadang-kadang kita merasa kuat seolah pelayanan hebat, WL hebat, khotbah hebat, main musik hebat canggih, tapi dalamnya rapuh kita. Merasa kesepian. Dan singkat ceritanya, di Jepang saking pandemik begini dalam setahun ini, itu yang mati bunuh diri anak muda banyak banget. Mereka nggak bisa nongkrong, nggak bisa ketemuan segala macamnya. Sampai Perdana Menteri Jepang mengangkat satu menteri. Lihat menterinya apa? Menteri kesepian. Anda searching di Google, menteri khusus menangani kesepian. Supaya nggak ada yang mati bunuh diri. Wow, betapa seriusnya hal itu, saudara. Dan ternyata sebetulnya gereja kita dituntun Tuhan demikian rupa, kita dikasih yang namanya apa, saudara? Sarana untuk solusi ini, saudara. Anda tahu, perhatiin belakangan ini ada musim namanya gini. Yuk goes bareng yuk, main sepeda bareng yuk. Rombongan 10 orang, 15 orang, 5 orang. Pik itu penuh, saudara. Pik Pantai Indah Kapuk 2. Terus Anda tahu apa, saudara? Ngopi bareng yuk. Nongkrong bareng yuk. Semua cuma satu ujung-ujungnya. Cuma pengen ada temen. Pengen ada sahabat. Pengen bisa ngobrol. Bahkan aktif di medsos, di Instagram, di Facebook. Cuma butuh temen. Pengen diterima, pengen diakui. Pengen dihormati, pengen dihargai. Sebetulnya nggak usah jauh-jauh, saudara. Tuhan lagi tuntun kita. Hari-hari ini ingat, saudara. Kita punya namanya KUL. Komunitas, Community of Love. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Kita itu dikasih Tuhan wadahnya KUL, saudara. Sebelum pandemik ini udah lama sejarah family altar itu sudah ada, saudara. Bahwa kita lagi dibawa Tuhan, disiapin. Kalau gereja suatu hari nggak bisa ibadah raya, nggak bisa ibadah umum, sebetulnya kita udah disiapkan untuk di wadah-wadah KUL, family altar. Sebetulnya itu, saudara. Dan bahkan di perjanjian baru, di jemaat mula-mula, gereja mula-mula, itu mereka ibadah dari rumah ke rumah, memecahkan roti bersama, memuji Tuhan, sharing firman Tuhan. Dan itu udah ada. Bahkan mereka makin hari makin ditambah-tambahkan jiwa lewat KUL-KUL yang ada. Siapa yang di sini, saya tanya jujur, masih ikut KUL? Boleh angkat tangan yang masih ikut KUL. Ayo, yang di gereja ini siapa yang ikut KUL? Masih ikut KUL. Yang belum nggak apa-apa, saya akan bukakan. Yuk, pertama begini, KUL itu ngapain sih Pak Yos? Di KUL itu ngapain? Saya pernah ikut KUL Pak Yos, tapi bosen, boring, enak. Kenapa? Orangnya cuma 4L, maksudnya lo lagi. Dia lagi. Kita ngapain di KUL? Di KUL itu begini, saudara. Ada namanya saat kita ramah tamah, fellowship dulu. Kita saling tegur, apa kabar, shalom, lagi ngapain, gimana kerjaan, usahanya hari-hari ini. Orang senang, saudara, digituin. Orang lagi stres, orang lagi susah, disapa aja, ditegur aja. Shalom, apa kabar, semangat ya, cayo, itu senang, saudara. Yang setuju katakan amin, saudara. Anda lagi ngedrop, lagi down, terus disapa sama Pak Min misalkan di sini. Anda lagi duduk sendirian, lagi merenungkan nasib gitu. Habis ini makan aja susah Pak. Ditegur Pak Min misalkan. Bro semangat. Pas langsung, gembalaku saya ngomong. Jangankan begitu. Ditegur Pak Hari. Dari Amerika datang. Shalom gitu. Pasti senang, saudara. Ditegur sama siapa di sini? Ronald, Bro Ronald, Pak Ronald atau Bro Danu yang jarang ngomong tapi sekali ngomong, apa kabar? Buset, mujizat terjadi. Serius, saudara.
Kul ada ramatama, ada fellowship. Terus ada pujian. Pujiannya nggak mesti lama-lama dan nggak mesti WL-nya yang canggih kayak Bu Jaminah kayak tadi gitu. Nggak mesti kayak Pastor William Kauntu. Nah, Anda pakai gitar yang cuman ya satu lagu. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan. Hadirat Tuhan turun. Ser. Anda tiba-tiba yang tadinya lemes waktu ngerasain hadirat Tuhan lewat pujian, bangkit rohnya. Semangat. Wow. Apalagi pas setelah itu ada yang kesaksian. Oh iya loh, saya lagi jualan, aduh susah bener. Tiba-tiba aku udah pasrah, doa sama Tuhan. Tuhan jawab loh. Tiba-tiba ada yang beli, diborong semuanya. Setelah aku doa, terjadi kayak begitu. Waktu Anda dengar kayak begitu, gimana rasanya? Tuhan ada loh ya. Tuhan itu nyata loh ya. Setuju gak saudara? Anda dibangkitkan gak? Langsung bangkit saudara. Oh yes, kesaksian. Walaupun kesaksian gak nyampe 5 menit. Yang sangat sederhana. Belum sharingnya firman Tuhannya. Hanya simple. Ada satu ayat yang dia bacakan. Tapi ayat itu tiba-tiba logos itu jadi rema. Langsung melonjak di hati saudara. Masuk di hati saudara. Bahkan ngebor. Dan itu mengubah hidup saudara. Itu kekuatan kul saudara. Ada fellowship, ramatama, ada pujian yang mendatangkan hadirat Tuhan, ada kesaksian yang menguatkan, meneguhkan kita, iman kita. Bahkan ada firman yang membangkitkan roh saudara. Iman saudara, yang saya katakan amin. Terakhir apa? Didoain, ada doa syafaatnya. Siapa di sini yang gak senang didoakan? Boleh angkat tangan? Siapa di sini yang senang didoain orang? Tolong doain saya dong, senang gak? Saya paling senang saudara. Tadi saya bercandain Pak Gusti itu. Kayaknya saya mau naik mimbar gak didoain Pak Gusti tadi. Udah Pak, tadi di ruangan doa kata dia. Saya kalau khotbah di mana-mana saudara, saya senang ketemu para pendoa saudara. Serius, kalau khotbah di mana-mana, di cabang mana, Bogor kayak Bekasi kayak Cibubur kayak Tangerang. Kadang-kadang saya ketemu cim-cim tante-tante. Pak Pendeta yang khotbah pagi ini. Iya tante. Semangat ya Pak, saya cuma gini, doain saya ya tante. Iya, saya senang. Yang namanya orang didoakan tuh senang. Yesus juga katakan amin. Anda ikut kul, didoain loh. Anda gak merasa sendirian lagi. Anda gak akan merasa susah sendiri, berat sendiri. Yang setuju katakan amin saudara. Yang setuju katakan amin saudara. Di kul kayak gimana? Sistemnya modelnya. Di kul ada sistem gini. Cari, gembalakan, fungsikan. Kita cari jiwa-jiwa sama-sama. Teman-teman, saudara-saudara seiman. Ataupun yang gak seiman sekalipun. Buddha sekalian gak ada masalah. Langsung praktek namanya penginjilan. Amin. Gak usah susah-susah. Kok lagi nganggur ya? Ntar jam 7. Iya sih gak ngapa-ngapain. Udah capek kerja. Ikut yuk. Ikut apa? Kul, Zoom. Oke boleh. Pakai apaan? Pakai Zoom. Kul apaan? Komunitas, community of love. Oh ya oke. Aku coba ya. Cuma join sebentar. Lagi dengerin pujian dilawat dia. Lagi dengar kesaksian terbuka pikiran dia. Firman Tuhan mengubah hidup dia. Siapa yang tahu saudara? Beri tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat saudara. Cari gembalakan, gembala. Coba di sini ada yang ketuaku? Ada yang ketuaku boleh angkat tangan di sini ketuaku? Nggak ada ya pada di rumah ya. Ingat yang di rumah. Ketua-ketuaku. Oh ada kosekian nih. Ketuaku diem-diem aja dia. Hambanya. Ingat. Ketua kul itu Tuhan yang pilih. Yang setuju katakan amin. Bukan sembarangan. Anda ingat, ketua kul itu Tuhan yang pilih. Tuhan yang percayakan lewat gembala yang tunjuk. Itu anugerah Tuhan. Dan semenjak itu ingat, Anda adalah perpanjangan tangan dari gembala. Tim dari penggembalaan. Orang yang dipercaya menggembalakan. Yang setuju katakan amin. Gak cuma sekedar gini, yes ketua kul, terus gak ngapa-ngapain. Enggak, ada tanggung jawab. Cari, fungsikan, cari, gembalakan, dan fungsikan. Di kul itu tempatnya kita banyak hal, saudara. Saya bisa WL pertama kali dari FA, Family Altar, sekarang namanya kul. Anda tahu?
Saya pertama kali WL itu ditunjuk sama ketua kul saya, Yos kamu WL ya hari ini ya? Iya. Saya nyanyi tuh pales, saudara. Sampai hari ini pun saya nyanyi suka pales. Iwan tahu tuh, musik keyboard saya tahu tuh. Saya itu anugerah doang bisa WL. Serius. Sampai Om Sang ngomong gini, kamu mau WL? Batuk aja pales. Serius, saudara. Kamu WL batuk aja pales. Om saya ngomong begitu, saudara. Dan saking groginya waktu saya pimpin pujian, mau nyanyi seperti rusa rindu sungaimu, saya salah ngomong. Mari kita angkat pujian seperti kancil rindu sungaimu. Teman saya nggak pada nyanyi. Kok kancil sih? Ya rusa kali. Oh iya rusa. Di otak saya kancil. Bayangin. Tapi saya bisa WL karena dari kul. Bahkan dikasih kesempatan sharing pertama kali khotbah di kul. Saya bisa belajar khotbah ya di kul. Habis dari kul naik ke youth. Dari youth naik ke ibadah raya. Serius. Kalau saya nggak pernah belajar dari kul, saya nggak tahu punya pengalaman bagaimana sharing. Di kul sharingnya nggak lama-lama. Ingat ya, sharing di kul maksimal 15 menit. Sharing kehidupan. 1 ayat aja dikupas. Pesannya Tuhan apa? Nggak perlu setengah jam, 45 menit, 1 jam. Kalah Indri Gautama, saudara. Kalah Pastor William, saudara. Oke. Dari situ saya belajar pelayanan, melayani, kunjungan, ngajak teman ikut kul. Saya masih ingat, saudara. Sampai waktu saya ketua youth, saya punya gini. Kul itu begini. Sampai punya slogan di kul kami. Multiplikasi, revival multiplikasi berapa jiwa gitu, saudara. Saya sebutin. Revival multiplikasi berapa jiwa saya sebutin tiap kul. Hasilnya kul kami, saudara, dari 6 kul terakhir tuh 12 kul berkembang 2 kali lipat. Dan 1 kul ternyata nggak cuma 10, sampai 15 dan 20. Saudara. Saya cuma gini, oh Tuhan, puji Tuhan. Karena semangatnya kita. Amin. Amin, saudara. Lanjut. Terus di kul ngapain lagi Pak Yos? Kita belajar melayani tadi. Ada lagi, Anda lagi membangun manusia rohani Anda. Di kul tuh ada Bapak Gembala, ada ketua kul yang akan ngingetin, doain. Anda gak merasa sendirian, oh iya ya, kayak begitu saudara. Terus apa lagi Pak Yos? Di kul banyak saudara. Kita bisa sharing, ngobrol satu sama yang lainnya. Aku nganggur nih kok, misalkan gitu ya. Oh ya, aku ada jualan ya, ada dagangan nih, misalkan gitu. Udah deh, bisa jalanin nggak? Coba aja, jalanin dulu aja misalkan. Anda coba. Yang namanya dagang sekarang cuma modal handphone, saudara. Setuju nggak, saudara? Anda punya handphone, punya WA. Anda blast WA. Anda share aja soal jualan Anda. Nggak pakai modal, saudara. Dia mau. Oh, puji Tuhan, Anda up dulu. Mungkin 5%, 10%. Jadi, saudara. Dan Anda nggak perlu nganggur lagi, puji Tuhan ada kerjaan. Setuju nggak saudara? Tapi perlu teman yang bisa ngasih lobang. Makanya join di kul. Tapi memang nggak utama tujuannya ke situ. Tapi banyak hal yang terjadi di kul. Bakal di kul kita cuma didoain bisa terjadi mujizat di kul. Banyak yang terjadi. Amin. Oh banyak hal yang bisa kita sampaikan ngapain di kul. Banyak gitu saudara. Bahkan Anda tahu kita bisa belajar yang namanya bersyafaat. Doain bangsa, kota kita. Doain orang lain, keluarga kita. Itu yang saya dapat ya. Dan terakhir saudara ya. Bagaimana sih saya bisa join ke kul? Saya bisa join ke kul tuh gimana sih Pak Yos? Pak Ronald bisa ditayangin gak Pak Ronald? Data kul yang saya minta tadi. Sebentar Pak ditayangkan. Ada nama-nama ketua kul dan kul yang aktif saudara. Jati Baru, Ibu Lina. Ada nomor handphonenya. Di Ketapang, Bapak Tan Sekian. Ada orangnya di sini saudara. Di Kebun Kacang, Ibu Poco. Ada nomor handphonenya. Di Semboja, Ibu Kristin. Di Sangaji ada Ibu Oli. Hubungi nomor-nomor yang tertera itu sekarang. Anda capture it. Anda catat yang terdekat daerahmu mana. Jangan tunggu saudara, gabung aja.
Oh ibaratnya begini, coba dulu baru beli. Gimana Anda bisa bilang cool itu nggak enak kalau Anda nggak pernah bergabung? Gimana Anda bilang cool itu nggak ada faedahnya kalau Anda nggak pernah bergabung? Yang setuju katakan amin. Gimana kita akan bilang gini, gua nggak diberkati kok Anda nggak pernah ikut cool? Gimana caranya ngomong begitu? Coba dulu. Dan dengar baik-baik, apa yang kita lakukan itu nggak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Jerih lelah kita diperhitungkan Tuhan, saudara. Amin. Nggak ada yang ibadah yang sia-sia tuh nggak ada, saudara. Apalagi kalau Anda sungguh-sungguh cari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya kasih penutup beberapa ayat, Pak Ronald, tolong keluarin ayatnya, Pak. Yang pertama, Matius 18 ayat 19-20. Ini dasar-dasar yang langsung Pak, Matius Pak. Oke, lanjut Pak, lanjut terus. Matius 18, 19, 20. Ya, oke. Mari kita baca sama-sama Matius 18 ayat 19 dan 20 sama-sama. 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ingat ya saudara, kul itu lebih dari 2-3 orang. Ada 5 orang, ada 7 orang, ada 10 orang, ada 12 orang. Kalau kul dilakukan, walaupun ikut Zoom saudara, dengan Zoom, sepakat, Tuhan itu hadir loh saudara. Siapa yang percaya kalau tiap kali kul, Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Boleh lambaikan tangan, boleh tepuk tangan pada Allah kita. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, apa yang jadi masalah? Gak ada. Mau sakit bisa Tuhan sembuhkan. Amin. Ada jalan keluar, ada kelegaan, ada kelepasan. Anda mesti percaya itu. Waktu Anda sepakat berkumpul, berdoa dalam nama Yesus, Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, apa yang gak bisa Tuhan lakukan? Pasti bisa. Amin saudara. Berarti datanglah ke kul. Joinlah ke kul, jangan malah menyendiri di kamar kontrakan, kos-kosan, atau di rumah sendirian, istri lagi kerja atau gimana. Anda nyanyi lagi, sendiri lagi. Sendiri lagi. Terus lihat, ada baygon. Ngeri bener ya. Jangan kosong pikiran kita, jangan kosong otak kita. Jangan sampai ngeblank. Makanya di kan orang-orang dunia berkata gini kan, meneng aja kamu ya, diem-diem aja kesambet loh. Kesambet setan loh. Anda ikut kul. Amin. Dan waktu Tuhan hadir, ada mujizat. Dalam hadiratmu ada sukacita, ku dipulihkan dan dibarui. Yang setuju katakan amin. Oke, lanjut yang kedua Pak. Keluaran 23, 25. Mari kita baca sama-sama. Yuk 1, 2, 3. Tetapi kamu, baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Waktu Anda ibadah ada garansi dari Tuhan. Ada garansi dari Tuhan. Waktu kita ibadah Tuhan ngomong apa? Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Yang setuju katakan amin. Anda ibadah kul itu nggak ada ruginya, nggak ada sia-sianya. Loh, Pak, emangnya mesti ikut kul Pak ibadah? Di rumah juga bisa sendirian. Boleh. Siapa yang bilang ibadah sendiri salah? Nggak salah. Tapi kadang-kadang kalau ibadah sendirian, muji nyembah Tuhan tiba-tiba saat teduh. Dan saat teduhnya teduh sekali, aminnya besok pagi. Alias kebablasan, ketiduran. Tapi kalau namanya komunitas, di kul, di Zoom aja, ditanya gitu kaget kita, merespon kita, memperhatikan kita. Setuju nggak saudara? Amin. Ayo, dan Tuhan akan perhitungkan hal itu. Pak lanjut Pak. Ayatnya Ibrani 10 ayat 25. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3.
Janganlah kita, ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Loh, saya waktu tadi penutup ini ayat tuh terakhir saya dapat nih. Tuhan ngomong gini, Yos kasih tahu, ini pandemik. Ini situasi kondisi sekarang. Enggak ada yang bisa prediksi kapan selesainya, kapan kelarnya. Walaupun saya dapat informasi valid, saudara. Kemungkinan besar Juli anak-anak sekolah sudah tatap muka. GBI HMJ Agustus sudah bisa mulai normal kembali ibadahnya. Serius, saya nggak ngerti kalau Gatot Subroto ya. Tapi saya dapat selalu informasi hal-hal seperti itu. Berdasarkan vaksin sudah dikejar targetnya. Supaya perekonomian normal kembali. Nah, Anda mesti siap. Hari Tuhan gak ada yang tahu. Kedatangan Tuhan gak ada yang tahu. Tapi kalau saya kemarin gara-gara di Facebook melihat pendeta A mati, pendeta B mati, C mati. Saya bilang sama istri saya, gini ya caranya ya, dicabutin satu-satu ya. Padahal kita pengennya rapture loh. Saya sama istri saya berubah, kita pola pikir kita, pola ibadah kita mesti sungguh-sungguh, saudara. Mumpung Anda ikut Zoom di rumah sambil di sofa Anda, di kamar Anda masih duduk, bisa dengerin pujian penyembahan buka. Gak mesti naik bajai sekarang ke Millennium. Gak mesti naik angkot, naik ojek ke Millennium. Gak mesti keluar duit banyak, saudara. Selama pandemik loh ya, maksudnya selama kayak begini. Rajinlah ikut ibadah di Zoom, saudara. Rumah doa ikut setiap Selasa. Hari Senin ada kul sangaji. Kul Yalkoseken, kul mana? Ketapang, Senin Ketapang. Kemis sangaji. Yang lainnya ikut. Yang digerakin ikut. Beneran, saudara. Dikatakan gini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi mari kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Siapa yang percaya Tuhan segera datang? Boleh angkat tangan. Siapa yang percaya Tuhan itu dekat banget waktunya, saudara? Ayo rohani kita ditingkatkan, saudara. Lebih banyak doa, lebih banyak ibadah, lebih banyak sembahyang, lebih banyak belajar firman Tuhan. Rupalah. Saya tadi di mobil ngomong sama istri saya, kita harus mesti lebih baik dalam melayani Tuhan, dalam bekerja, dalam hidup ini mesti lebih baik. Saya bilang sama anak saya, Vanessa, Elsio, banyak-banyak doa deh. Saya kasih kesaksian dikit, saudara ya. Boleh ya, sayang, ngomong ya. Anak saya itu, Vanessa itu, ada sedikit masalah sekolahnya. Saya ini dulu kepala sekretariat. Saya dulu wakil gembala dan kabitkul dan kom. Saya tinggalin itu semua hanya karena saya merasa tertantang. Saya full timer udah capek. Saya temannya Pak Tarjo di 1C sebagai full timer. Dan masuk di rayon itu sebagai full timer wakil gembala. Pagi sampai sore saya incas. Gembalanya gak hadir, pendetanya gak bisa khotbah, saya naik mimbar. Singkat ceritanya saya tertantang, saya doa di menara, saya bikin Tuhan saya masih muda. Saya pengen take off, saya gak mau kayak begini, saya mau keliling. Saya ditawarilah sebuah grup Holy Land, tour. Bisa mbak rombongan Pak Yos? Bisa. Saya gantiin Pak Montisuma, saudara. Montisuma host solusi itu saya gantiin. Oke? Dan berhasil proyek yang pertama, MOU. Pembimbing rohani dan tour leader Yos ya. Oke. Pulang pergi puji Tuhan 10 kali saya ke Israel. Singkat ceritanya, tur itu agak bermasalah dengan agen tur yang di sana. Jadi saya ngundurin diri. Daripada saya nggak bisa pulang, saya ngundurin diri. Singkat ceritanya, saya nyungsep, losor, nggak ada income, udah nggak full timer, nggak bawa grup. Saya buka Holy Land sendiri. 2017 saya buka Holy Land sendiri. Saya prospek pendeta-pendeta. Singkat ceritanya, 7 grup. Tapi dari 7 grup hanya 1 yang berangkat. Dan itu pun di bulan Desember 2017.
Ya amsyong lah saudara. Dari Januari saya bikin, berangkatnya di Desember. Kan ada biaya operasional. Habis saya saudara. Anak saya kelas 4 gak bisa bayar sekolah sama sekali. Saudara. Saya udah pamit baik-baik sama kepala sekolahnya, sama ownernya, kan teman saya kan ownernya. Udahlah Pak Yos, jangan dipindahin anak Bapak, udah di sini aja. Enggak, saya nggak mampu, saya nggak enak. Jangan. Akhirnya saya cabut saudara, saya keluarin anak saya tanpa rapot dan tanpa apa saudara, tanpa surat pindah. Saya berdoa, Tuhan taruh, hubungin ini. Saya masukin ke sebuah yayasan gereja, sekolah yayasan gereja, dan masuk saudara, tanpa rapot, tanpa juga surat pindah. Kelas 5, kelas 6 lancar, langsung naik kelas 5, kelas 6. Tapi kemarin tiba-tiba ditelepon begini, Pak Yos, dari pihak Mendikbud, Mendiknas, cuma satu, untuk ijazah keluar, untuk anak ini lulus, harus ada rapot kelas 4 SD. Dalam hati saya, oh my God, saya mesti harus berurusan dengan sekolah yang lama. Saya panggil Vanessa, sini kamu. Kamu doa, Papa nggak bisa ngomong, kamu doa. Istri saya langsung stres. Saya cuma bilang gini, Tuhan tolong saya Tuhan. Karena dia bilang gini, besok Pak harinya. Bapak datanya nggak masuk besok, anak Bapak ngulang kelas 4. Gimana caranya? Dan Anda tahu saudara, saya berdoa, saya hubungin pembinanya, saya hubungin kepala sekolahnya dan wali kelasnya. Tiba-tiba tiga-tiganya berkata gini, tenang Pak Yos, kami urus. Dan hari itu, sore itu saudara, langsung dikirim by WA filenya. Ini Pak Yos, rapotnya Vanessa, kelas 4, semester pertama, semester kedua, semuanya total, beres Pak Yos. Dan langsung saya share ke kepala sekolah yang baru, dan berkata gini, puji Tuhan, aman, anak Bapak bisa ujian dan bisa dapat ijazah. Boleh tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Istri saya udah stres saudara. Dan saya berkata sama Vanessa, kekuatan kita cuma doa aja. Gak ada yang lain. Amin saudara. Hari-hari ini banyak-banyak ibadah saudara. Banyak-banyak doa. Dan saya akan tutup. Pak, ayat terakhir Pak, 1 Korintus 15. Ayat 33. Saya undang pemusik, saya undang singer. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita salah gaul, salah nongkrong, salah orang yang kita ajak nongkrong, rusak kita saudara. Join ke cool saudara. Namanya juga cool. Komunitas of love. Community of love. Ada orang-orang yang mengasihi saudara. Ada orang-orang yang menerima saudara. Ada orang-orang yang peduli sama saudara. Ada orang-orang yang mendukung doa buat saudara. Amin. Ada ketua kul yang siap menggembalakan saudara. Mari saudara. Nanti Anda dicari, digembalakan, difungsikan. Dan motonya kul apa saudara? Kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa-jiwa. Kita sedang melakukan tugas menggenapi amanat agung. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita, tepuk tangan buat Allah kita. Yang ikut cool, perhatiin, kita sedang menggenapi amanat agung. Kita sedang menuntaskan pekerjaan amanat agung. Dan kita akan lihat Pentakosta ketiga akan terjadi. Turun atas kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekali kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Saudara, perhatiin baik-baik. Ada istilah begini, teman itu ternyata berkat. Teman itu juga adalah berkat. Kalau Anda ikut kul, Anda banyak teman. Saya akan tutup kesaksian saya sedikit begini. Ketika saya mendelosor, ketika saya nggak bisa bayar rumah, nggak bisa bayar kewajiban kami mobil dan lain sebagainya, saya nangis di belakang ruko. Saya cuma bilang gini, Tuhan, saya nggak ngerti, saya nggak ada kerjaan, nggak mungkin saya full timer balik. Anda tahu saudara, ada satu nama yang muncul di pikiran saya. Saya sebutin aja lah ya. Tiba-tiba muncul namanya Pak Predi Tanujaya. Saya bilang gini, Pak Predi, Shalom. Kaget dia. Tolong saya Pak, saya mau kerja. Dia bilang gini, hah, masa sih kamu kerja sama aku? Enggak Pak, saya apa aja, yang penting saya mau hidup, bertahan buat keluarga saya. Pak Predi nggak nyangka saya ngelamar kerjaan. Apa aja bisa Yos, mau sales nggak apa-apa. Jujur saudara, Pak Predi teman saya satu sekolah, kuliah Alkitab di BBC, Bethany Bible College. Tapi saya nggak deket banget sama beliau, jarang ketemu, jarang ngobrol. Udah lama, bahkan saya di satu WA ketemu beliau di doa pengertian sudah ketemu Shalom, hai. Tapi saya nggak pernah deket sama beliau, nggak selalu deket ngobrol, maksudnya nggak pernah WA-an gitu, chatting nggak pernah. Tiba-tiba nama itu muncul, saudara. Dan saya hubungin dia. Dan saya dapat kerjaan dari dia. Dan saya dikasih kesempatan sampai hari ini. Kami bisa ada. Keluarga saya masih ada. Salah satunya dari Pak Predi. Dan itu pun karena Tuhan yang ingetin. Teman itu penting. Teman itu berkat. Amin. Dan saya memuliakan nama Tuhan. Saya mau bilang gini, saya mau kerja lebih baik. Saya gak sempurna, saya banyak kekurangan. Tapi saya mau kerja lebih baik lagi. Saya mau berusaha, saudara. Mari saudara, jangan tahan dirimu untuk ikut kul. Jangan tahan dirimu untuk gabung sama kul. Banyak faedahnya, banyak manfaatnya. Bahkan Anda tahu, kalau gak salah family altar kul itu gini. Untuk diakonia, untuk bansos. Itu rata-rata apa? Jemaat yang udah terhisap di kul. Setuju gak Pak Willy? Kayak gitu kan? Setuju ya saudara ya? Saya gak ngada-ngada. Kalau Anda gak terhisap di kul, siapa yang mau perhatiin? Siapa yang mau bantuin? Yuk, join yuk. Kita belajar bertumbuh sama-sama rohani kita. Belajar doa, sharing. Belajar pujian penyembahan. Dan jangkau jiwa-jiwa. Sampai kita memenangkan jiwa bagi kerajaan surga. Dan sampai Tuhan memberkati kita. Aku punya Tuhan yang besar. Yang tak berjanji. Dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan baru. Kita katakan firman sekali lagi Bapak Ibu. Tuhan yang
kasih Pastor Ios yang telah memberkati kami melalui pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom pada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah raya online hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Saya menyambut jika ada jemaat yang baru bergabung bersama kami. Selamat bergabung dan mari kita sama-sama berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Selama pandemi COVID-19, pelayanan GB Tanah Abang akan berjalan seperti biasa. Kunjungan jemaat yang sakit, pelayanan kematian, pelayanan baptisan, penyerahan anak dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kami mengundang bagi jemaat yang memiliki anak-anak usia 10 tahun ke bawah untuk dapat ikut dalam acara Kids for Jesus via Zoom yang akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 4 sore. Di acara ini anak-anak dapat bermain, bernyanyi, dan menari bersama. Bagi bapak atau ibu jemaat yang berminat untuk ikut acara tersebut, dapat menghubungi Kakak Desi di nomor 0878 8866 7274. Ibadah sekolah Minggu GB Tanah Abang dapat diakses setiap hari Minggu, mulai jam 9 pagi melalui link YouTube yang akan dibagikan setiap minggunya oleh kakak sekolah minggu. Ibadah TYO online hari ini akan dilakukan seperti biasa pukul 11 siang. Link akan dibagikan oleh Kak Friska. Untuk hari ini tanggal 28 Maret akan dilayani oleh Pastor Hari. Berikut adalah meeting ID dan passcode-nya. Untuk minggu depan ibadah Paskah TYO online akan diadakan pada hari Sabtu 3 April 2021 pukul 4 sore dengan tema Heart of Worship akan dilayani oleh Kak Darana Moniaga. Ibadah akan dilakukan melalui Zoom. Adik-adik bisa mulai join pukul 15.30. Bagi adik-adik atau jemaat umum yang mau menabur, dapat mentransfer ke rekening BCA dengan nomor AC 2700 110918 atas nama Freddy dengan mencantumkan berita Paskah TYO. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi PIC Jerry dan Jeffrey, tercantum di poster. Saatnya kita memberi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat hari ini, kami mengucap syukur Bapa, sebagaimana kami ada saat ini karena penyertaan-Mu, karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan menabur, mari Tuhan Kau yang memberkati setiap kami, sucikan kuduskan setiap persembahan kami Tuhan, biar Kau pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di Tanah Abang ini. Terima kasih Bapa, dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih, kami siap untuk menabur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan Mazmur 91. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhanlah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Yos buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Puji Tuhan, kita sudah ada di akhir daripada bulan Maret. Haleluya. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu ikut KUL, bisa hubungin tadi gembala-gembala KUL. Dan kalau mau hubungin saya juga boleh, ya, hubungin HP saya lewat WA juga boleh. Nanti kalau itu saya cariin KUL yang cocok. Haleluya. Karena KUL itu harus asik. Yang KUL-nya sekarang masih nggak asik, bilang sama gembala KUL-nya, harus asik. Apa itu asik? Aku selalu ingat Yesus. Haleluya, ya kan? Harus asik, ya kan? Aku selalu ingat Yesus, ya, supaya jauh dari baygon. Haleluya. Di akhir bulan ini kita akan perkatakan firman Tuhan bersama-sama, ya. Yang ada di tempat ini saya undang bangkit berdiri, yang ada di rumah juga boleh bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama, kita katakan Allah itu baik bagi kita. Haleluya. Kita tepuk tangan. Yes. Dengan segenap hati kita katakan. Yes. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kita katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama. Katakan dengan segenap hatimu, Yesusku luar biasa. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Katakan Yesusku luar biasa. Dengan lebih keras lagi katakan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar. Sekali lagi kita katakan Yesusku, Yesusku luar biasa. Kita beri kemuliaan yang meriah untuk Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur. Orala patakaya rala barala 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 barala. Orala ya rala barala 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 barala. Engkau Allah kami yang luar biasa ya Tuhan. Ora patakaya rala barala pasyara la barala 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 barala. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di tempat ini.
Mari kita semua datang kepada Tuhan. Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Tuhan, lawat pribadi lepas pribadi. Lawat. Khususnya saudara-saudara kami yang sakit. Mari Bapak Ibu Saudara yang sakit, taruh tangan kananmu di atas yang sakit. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya sakit penyakitmu telah disembuhkan. Kami bawa saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, yang sakit kanker, sakit paru-paru, sakit rematik, yang saraf-saraf kepalanya sakit, ingatannya sakit, jamah, yang otaknya mengecil jadi normal, membesar, bertumbuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang depresi, jamah, yang nggak bisa tidur, jamah. Hari-hari ini kami juga bawa saudara-saudara kami yang sedang kena COVID. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu, jamah. Imunnya menjadi kuat, imunmu menjadi kuat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuh. Virus-virus COVID kami hancurkan dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, berkati. Oralah pintu-pintu mukjizat Tuhan buka. Pintu-pintu mukjizat Tuhan buka. Setiap pribadi, setiap keluarga, jamah. Berkat-Mu turun. Pemulihan, kesembuhan kami terima dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami akan akhiri ibadah hari ini. Mari Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri ibadah kita hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah. Kemenangan demi kemenangan, mukjizat demi mukjizat daripada Allah Bapa di surga. Anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang erat oleh Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Happy Sunday. Haleluya.